Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel yang membahas tentang seputar broiler. Baiklah rekan-rekan peternak maupun rekan-rekan yang ingin belajar peternak ayam broiler. Pada saat pengambilan video ini, umur ayam saya telah berumur 12 hari. Teman-teman bisa lihat kondisinya. Tidak mau dipanggil lagi teman-teman. Ayam sudah tidak mendengar panggilan dari saya lagi. Tidak apa-apa teman-teman, tapi alhamdulillah kondisinya sekarang masih sama dengan kondisi kemarin, sehat. Pada umur ayam 11 hari ini saya telah melakukan pelebaran brooding. Teman-teman bisa lihat yang sebelumnya brooding cikgar saya ada di daerah ini, nampak perbedaan dari warna liter, jadi saya pindahkan ke sini. Alhamdulillah cukup luas brooding kita pada hari ini. Begitu juga manajemen tentang tirai seperti biasa. Kalau siang hari tetap kita buka semuanya teman-teman, tirai luar dan tirai dalam. Sebaiknya tirai luar yang ini pada malam hari tidak kita gunakan lagi, tapi lihat kondisi juga teman-teman, apakah nanti hari hujan atau tidak. Kalau seandainya hari hujan, tirai dalam ini yang kita buat lurus dari belakang kandang sampai ke depan kandang. Kalau ada kondisi tidak mungkin, kalau kondisi mendukung seandainya tidak hujan, tidak dalam ini tak usah kita pasang lagi, tak usah kita menurunkan lagi. Cukup kita membuka atau menutup tirai luarnya saja, karena ayam kita telah berumur 12 hari, tentu diiringi juga dengan kenaikan gas amonia yang ada dalam kandang. Jadi kita mengantisipasi udara atau pertukaran udara dengan mulai tidak memainkan tirai dalam lagi teman-teman. Kalau untuk air minum kita masih sama dengan kemarin. Sanitasi kita tetap menggunakan kaporit. Untuk vitamin saya masih menggunakan BioGreen. Nah, beginilah kondisinya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini juga saya akan coba membahas tentang kiat-kiat kita menghadapi musim hujan atau musim pancaroba, pertukaran musim dari musim panas ke musim hujan atau memasuki musim hujan. Cukup dilema juga teman-teman kita sebagai peternak untuk menghadapi kondisi tersebut, apalagi kita yang berada di kandang panggung terbuka ini. Kita sangat tergantung dalam memelihara ayam dengan kondisi lingkungan. Namun demikian teman-teman, kita tidak boleh pantang menyerah dengan kondisi keadaan. Kita harus bisa mengatasinya dengan mencari jalan keluar. Bagaimana sebaiknya kita peternak ayam broiler saat musim kemarau, musim hujan maupun pada musim pancaroba. Kita harus mempunyai tip tersebut, kita harus mempunyai kiat-kiat tersebut agar dapat beternak ayam sebagaimana mestinya. Seringkali pada saat musim pancaroba tersebut suhu di lingkungan menjadi turun teman-teman. Hal tersebut itulah yang menjadi kerja ekstra, perjuangan ekstra kita sebagai peternak, apalagi pada minggu pertama umur 1 sampai 6 hari. Kita cukup ekstra lagi teman-teman, baik ekstra dalam hal pemanasan maupun dalam hal memainkan tirai. Kenapa teman-teman saya sampaikan demikian? Karena pada saat musim hujan, pada hari kita tentu sudah menggunakan
pemanas. Namun pada musim hujan bisa jadi kita pada siang hari umur 1, 2, 3, 4 hari tersebut kita masih menggunakan gas atau pemanas pada siang hari. Demikianlah yang menyebabkan kita menjadi ekstra keras dalam bekerja, ekstra keras dalam hal pembiayaan menyediakan gas untuk pemanas ayam atau di brooding kita ini. Jika kita lalai dalam hal pemanasan pada saat musim hujan, ini bisa berakibat fatal teman-teman. Salah satu diantaranya adalah pertumbuhan ayam tidak merata. Ini bisa jadi ini penyebabnya karena pada musim hujan atau musim dingin tersebut ayam bergerombol di sekitar cigar kita. Ayam malas bergerak, ayam malas mencari tempat minum. Hal tersebutlah yang membuat pertumbuhan ayam menjadi tidak merata. Performa ayam menjadi jelek. Apalagi kita tidak bisa menyediakan kondisi yang nyaman dari brooding kita ini. Maka dari itu kita harus bisa menyiasatinya teman-teman. Kalau saya biasanya di saat musim hujan pada umur 1 sampai 4 atau 5 hari, tirai dalam saya usahakan untuk membukanya teman-teman. Jangan teman-teman untuk tirai dalam di atas umur 2 hari. Ini cukup berbahaya juga teman-teman untuk perkembangan ayam. Ini ibaratkan dua mata pisau yang saling tajam antara udara dan kehangatan untuk ayam kita. Di satu sisi kita mesti mempertahankan panas atau kehangatan dari untuk ayam. Di sisi lain kita harus menjaga udara agar udara atau gas amonia tidak meningkat di dalam kandang. Inilah suatu pekerjaan yang cukup ekstra nih teman-teman di saat masa brooding. Kita harus bisa mengatur, membuka atau memainkan tirai dalam ini teman-teman. Jangan sampai terjadi atau meningkatnya gas amonia yang tidak baik di dalam kandang. Berikutnya yang jadi dilema juga di kandang panggung terbuka ini saat musim kemarau, saat musim pancaroba ini adalah seringkali terjadinya angin kencang. Ini adalah salah satu pemicu penyebab akan terjadinya stres pada ayam, karena ayam belum siap dengan kondisi tersebut. Pada saat umur ayam 12 hari ini, jika terjadi perubahan atau sebenarnya kita masuki musim hujan atau musim pancaroba, yang kita antisipasi, yang perlu kita perhatikan adalah memainkannya tirai luar saja teman-teman. Tirai dalam tidak perlu lagi kita memainkan tirai dalam ini, karena kehangatan ayam cukup kita peroleh dari liter saja lagi teman-teman. Kita tidak perlu lagi pemanas dari gas olek, cukup dari liter saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada musim hujan tersebut kelembapan udara pasti naik, padahal untuk kelembapan idealnya untuk ayam ada di sekitar 50-60%. Dengan pada musim hujan kelembapan udara itu pasti tentu akan naik, biasanya sekitar atau di atas 80%. Ini cukup berbahaya juga teman-teman, karena dalam kelembapan udara itu merupakan
banyaknya kandungan air yang terdapat dalam udara. Nah, itulah artinya kelembapan udara. Nah, jadi kita harus bisa mengatasinya, karena kalau kelembapan udara tinggi akan memicu terjadinya penyakit pada saluran pernapasan dari ayam kita ini. Nah, kondisi demikian merupakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan dari bibit penyakit. Kita harus bisa mengatasinya, salah satunya dengan menggunakan kipas angin, teman-teman. Terutama pada umur ayam di atas 1 minggu, kita bisa memainkan atau menghidupkan kipas angin untuk mengatasi kelembapan udara tinggi tersebut. Tapi kalau umur ayam masih 1 minggu pertama, kelembapan udara kita mainkan dengan menggunakan pemanas, dengan menutup dan membuka tirai dalam ini, teman-teman. Karena umur di atas 1 minggu biasanya gas solek atau pemanas kita ini tidak ada, maka salah satu cara yang kita antisipasi dengan menggunakan kipas angin tersebut, teman-teman. Begitu juga pengaruhnya terhadap liter. Terhadap liter kita ini, teman-teman. Pada kondisi atau kelembapan udara yang tinggi akan memicu naiknya gas amonia yang ada dalam ruding kita ini. Nah, ini sebagaimana kita ketahui, gas amonia itu gas yang tidak baik untuk pertumbuhan ayam kita, karena ada batas-batas tertentunya sampai batas gas amonia itu aman untuk pertumbuhan. Nah, bisa kita rasakan sendiri, teman-teman. Seandainya bau di dalam kandang ini sudah menyengat, berarti gas amonia dalam kandang sudah mulai tidak aman. Kita harus mencari solusinya secepatnya. Salah satu cara kalau musim hujan adalah seperti saya bukan tadi, dengan menghidupkan kipas angin. Terutama umur di atas 1 minggu. Nah, seandainya pada kondisi sekarang umur 12 hari di saat kandang ayam saya ini, saya bisa juga menggunakan kipas angin tersebut sampai turun liter. Begitu juga untuk pencahayaan, teman-teman. Pada musim hujan kita akan seringkali menutup tirai dalam, tirai luar. Jadi untuk mengatasinya kegelapan atau meredupnya cahaya yang ada dalam kandang, kita harus menghidupkan lampu. Ini tujuannya agar ayam selalu bergerak mencari tempat makan dan tempat minum. Nah, demikianlah sedikit berbagi saya tips menghadapi musim hujan atau musim pancaroba, teman-teman. Jika ada yang kurang atau yang salah dalam penyampaian, silahkan mengisi kolom komentarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.